Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu karena Kau layak terima pujian, penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kau layak diagungkan Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Engkau Raja di atas segala raja. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Allah yang dahsyat Engkau, Allah yang ajaib. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu, Jesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dan ajaib. Terima kasih Yesus, Kau layak terima pujian. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dan layak ditinggikan. Kau Allah yang layak diagungkan oleh hidup kami.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari ini Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau. Mari Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami. Oh Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya beri subtema, syarat mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Saya ulangi ya temanya, subtemanya. Syarat mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Wow. Ternyata untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus, ada syaratnya. Jadi dalam dunia sajalah semua ada syaratnya. Saudara lihat poster, pamflet atau iklan, diskon sekian persen, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi masuk sekolah ini syaratnya seperti begini, masuk ini syaratnya, semua ada syaratnya. Nah, untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus, ada syaratnya. Yaitu kalau orang masuk pramugari, orang masuk Miss Universe, syaratnya lebih susah, sulit lagi. Orang masuk Miss Universe syaratnya lebih sulit lagi. Harus cantik, harus berprestasi, minimal punya keahlian tertentu, menguasai bahasa Inggris dengan fasih, tingginya tertentu. Wah, pokoknya syaratnya ribet. Itu untuk menjadi Miss Universe. Nah, untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Kristus ada syaratnya. Perhatikan baik-baik. Efesus pasal 5 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Saya ulangi ya. Karena ingatlah ini baik-baik. Itu pesan penting. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi ternyata untuk mendapat bagian dalam kerajaan Kristus ada syaratnya. Dan firman Tuhan jelas dikatakan di sini, perhatikan, ingat ini baik-baik. Itu udah pesan penting. Apa itu? Yaitu orang sundal, orang cemar, orang serakah itu tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Dan itu dikategorikan penyembahan berhala. Wow, kalau dalam terjemahan lain saya baca, orang yang memelihara hal seperti ini, percabulan dia pelihara, perzinahan, cemar, serakah itu dia pelihara, itu masuk kategori penyembahan berhala. Wow, ngeri men. Ternyata penyembahan berhala itu konsepnya di sini lain. Kalau yang kita pahami zaman dulu kan, orang ke dukun, ke tempat-tempat tertentu, ke tempat-tempat yang angker minta kepada roh-roh yang lain, itu disebut penyembahan berhala, betul. Tetapi dalam konteks ini, orang cabul, orang sundal, serakah, itu disebut penyembah berhala. Jadi kalau orang serakah, saya baca dalam terjemahan yang lain, di sana itu orang yang tamak, orang yang memberhalakan uang. Itu terjemahannya seperti begitu. Nah, itu termasuk penyembahan berhala. Ini ayatnya. Baca baik-baik, perhatikan, pelajari. Jadi jangan cuma khotbah, saudara juga perlu belajar juga. Saudara baca di referensi lain supaya saudara juga orang Kristen bertumbuh dalam pengajaran ya. Jadi untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, jangan kita menjadi orang penyembah berhala. Sudah dikatakan di sini, perhatikan ini baik-baik, itu pesan penting. Jangan kita menjadi orang yang serakah. Di sini orang sundal itu kalau saya baca terjemahan lain, pelacur. Ternyata pelacur itu penyembah berhala loh. Karena saya dulu pernah lihat itu ya di sebuah channel, ada seorang wanita seperti begitu dikasih uang 3 juta, pilih kerja ikut saya atau kerja seperti begitu. Dia pilih kerja seperti begitu. Jadi dia sudah memberhalakan kehidupan seperti begitu, memelihara hidup hal seperti begitu, itu penyembahan berhala. Memelihara ketamakan, mementingkan diri sendiri, mengorbankan persahabatan, mengorbankan saudara, mengorbankan kasih demi uang. Jangan-jangan itu juga penyembahan berhala, hati-hati loh ya. Kadang-kadang orang
rela demi harta, demi uang, demi untung, mengorbankan kasih, mengorbankan saudara, mengorbankan persahabatan, mengorbankan saudara kandung sendiri demi uang, itu bisa saja penyembahan berhala. Orang yang seperti ini tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Hati-hati, hati-hati saudara. Dalam kekristenan kita itu kita harus hati-hati. Wong jadi Miss Universe saja syaratnya berat, apalagi jadi pengikut Kristus syaratnya berat. Berat kalau kita pakai otak, pakai nalar, pakai logika. Tapi kalau pakai Roh Kudus, itu hal yang mudah, benar. Tapi orang yang sudah terjun dalam dunia seperti begitu, orang terjun dalam dunia pelacuran, kalau saudara pernah lihat sebuah channel, susah mereka dibuat bertobat, nggak bisa dibuat bertobat, karena mereka sudah memelihara hidup seperti itu disebut penyembahan berhala, dan orang seperti itu tidak pantas mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam terjemah lain, mereka tidak dapat disebut umat Allah. Kenapa? Karena mereka sudah memelihara hidup percabulan, tamak serakah, lebih mencintai uang daripada saudara, lebih mencintai uang daripada Tuhan, lebih mencintai uang daripada kasih. Itu termasuk penyembahan berhala. Dan orang seperti itu tidak pantas mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ngeri men. Jadi ikut Kristus itu ngeri-ngeri sedap ya kan? Orang Batak bilang ngiri-ngiri sedap ya. Tapi itulah saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau kita hidup dalam Kristus, apapun keadaan kita, Tuhan tetap nomor satu. Dan kondisi sesulit apapun, kalau Tuhan bersama dengan kita, angin topan, badai apapun itu, begitu Tuhan datang, diam tenanglah, topan itu pun tenang. Itulah kalau kita ikut Kristus, ya toh. Yang kedua, jangan berkawan dengan mereka. Ayat yang ke-7, perhatikan ayat ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi jangan sok-sok hebat ya toh. Dulu waktu saya sekolah ada seorang teman, Pak gimana Pak? Kalau saya kan hamba Tuhan, pengen menginjilin di tempat-tempat pelacuran. Wah, lu itu namanya mencoba diri sendiri. Jangan sok-sok jago. Lu bisa terjerumus. Wah, pengen berteman dengan no. Ada orang, Pak saya kan menikah dengan saya pacaran dengan dia meskipun beda iman, saya ingin menyeret dia kepada iman kita. Iman saya Pak. Loh, jangan-jangan malah lu keblasuk. Jadi saudara jangan berkawan lah dengan orang-orang yang penyembah berhala seperti begitu. Kita nanti nggak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup kita bisa berpijak di dua perahu, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan rohani, seolah-olah kita menjadi seorang pahlawan. No, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tanya dulu Roh Kudus. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, bablas. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Perhatikan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi yang ketiga adalah supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu poin paling penting. Kita orang percaya, orang Kristus dituntut sama Tuhan hidup sebagai anak-anak terang. Supaya apa? Supaya kita dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena kita sudah diselamatkan, dikatakan di sana, dulu kita dalam kegelapan, dulu kita dalam lembah kelam, dalam dunia yang hitam. Tetapi begitu kita diselamatkan, ada perintah Tuhan. Apa itu? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang korupsi jangan korupsi lagi, yang berzina jangan berzina lagi, yang ngemplang uang orang lain jangan ngemplang uang orang lain, yang selingkuh jangan selingkuh lagi, yang berbuat dosa apapun itu jangan mau terikat dengan dosa seperti begitu. Hati-hati saudara. Jadi kita hidup di akhir zaman ini jangan main-main lagi. Udah, tujuan hidup kita satu, menyenangkan hati Tuhan, hidup benar. Bagaimana caranya? Menjadi anak-anak yang terang. Itu dia supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.